Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi kita di mata pelajaran ekonomi. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai bab indeks harga dan inflasi. Oke, peta konsep indeks harga dan inflasi. Di sini materinya terbagi jadi dua, yaitu ada indeks harga dan inflasi. Nah, subbab di indeks harga yaitu ada pengertian indeks harga, peranan indeks harga, jenis-jenis indeks harga, metode perhitungan indeks harga. Lalu di materi inflasi ada pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, dampak inflasi, dan cara mengatasi inflasi. Nah, sebelumnya untuk judul bab kita yaitu indeks harga dan inflasi. Kita pelajari dulu apa itu indeks harga. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah indeks harga? Apa itu pengertian indeks harga? Nah, coba kita lihat di layar PPT ini. Mungkin kalian pernah melihat jenis makanan ini ya. Nah, dulu makanan ini adalah makanan favorit di zaman saya. Sekitar SD SMP. Nah, itu makanan yang paling enak. Di sini ada boyki. Nah, saya rasa boyki itu sampai sekarang pun masih ada ya. Cuman dulu harganya Rp300, sekarang bisa Rp500 sampai Rp1.000. Ada lagi nih namanya mie Wilko. Nah, biasanya mie Wilko ini tidak pernah dimasak tapi dimakan secara mentah. Dulu harganya saya pernah ingat 400 sampai 500, tapi sekarang harganya 1.500 dan sepertinya mie-nya entah itu sudah tidak diproduksi lagi atau bagaimana, atau saya yang kurang melihat ya keberadaan mie Wilko ini. Nah, selanjutnya ada Milidi. Nah, siapa yang tidak suka Milidi? Biasanya yang perempuan-perempuan suka yang pedas-pedas. Nah, dulu itu harganya itu 200 masa kecil zaman saya dulu ya. Jadi bungkusnya itu kecil tapi harganya ya 200. Nah, sekarang dengan bungkus yang sedikit lebar harganya bisa 3.000 sampai 5.000. Nah, kira-kira apa nih yang menyebabkan harga yang awalnya murah lalu naik? Hubungannya apa dengan materi yang akan kita pelajari? Oke, mari kita simak bareng-bareng. Nah, indeks harga. Pernahkah kalian mendengar istilah indeks harga? Atau tahu apa itu pengertian indeks harga? Oke, kita langsung ke pengertiannya saja. Nah, di sini indeks harga diartikan sebagai alat yang dijadikan ukuran untuk mengetahui perubahan-perubahan harga yang dinyatakan dengan angka. Nah, biasanya coba kita amati di lingkungan kita sehari-hari. Harga barang dari tahun ke tahun ada yang banyak mengalami kenaikan. Misalkan harga daging, harga beras. Misalkan harga daging awalnya 80 sampai 100.000, sekarang bisa 100.000 sampai 150.000 per kilogramnya. Lalu ada lagi beras. Nah, beras itu kalau zaman dulu masih ada harga 7.000, itu sudah beras yang bagus, tapi sekarang itu
harga 11.000 itu kualitasnya masih kurang bagus. Nah, itu kenaikan harga yang terjadi pada barang. Lalu di sini dalam menyusun indeks harga diperlukan angka indeks untuk menggambarkan tingkat perubahan. Berbeda ya, indeks harga dengan angka indeks. Nah, indeks harga seperti pengertian yang sudah ada di PPT. Sedangkan angka indeks adalah angka yang menunjukkan perubahan harga-harga berbagai macam barang pada tempat dan waktu tertentu. Jadi, yang membedakan indeks harga dengan angka indeks yaitu kalau indeks harga itu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku di masyarakat pada waktu ke waktu. Sedangkan angka indeks adalah angka yang menunjukkan perubahan harga-harga berbagai macam barang pada tempat dan waktu tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan. Kenapa sih ada indeks harga? Pastinya ada tujuannya, yaitu sebagai petunjuk atau barometer kondisi perekonomian secara umum. Nah, maksudnya sebagai barometer perekonomian secara umum ini, indeks harga digunakan sebagai pengukur kemakmuran. Nah, kesejahteraan. Kira-kira indeks harga ini berapa dan kira-kira kesejahteraan yang diperoleh masyarakat itu seperti apa. Nah, selanjutnya dijadikan sebagai deflator. Nah, deflator itu artinya alat statistik atau komponen resmi yang dapat mencerminkan faktor penyebab timbulnya deflasi. Deflasi itu yaitu harga turun, nilai uang meningkat. Nah, kalau deflasi ini kebalikannya dari inflasi. Selanjutnya yaitu ada pedoman kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan pembelian barang maupun pemberian gaji. Nah, indeks harga juga digunakan oleh perusahaan untuk melihat faktor-faktor produksi di perusahaan, biasanya untuk memutuskan antara membeli barang ataupun pemberian gaji kepada karyawan. Selanjutnya, indeks harga merupakan petunjuk akan kondisi ekonomi umum. Nah, maksudnya di sini indeks harga digunakan sebagai pengukur perekonomian seperti yang tadi, bahwa indeks harga bisa mengukur kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Lalu, indeks harga dapat dipakai para pedagang dalam menentukan harga jual produk. Nah, biasanya ini sebagai penentu kebijakan pedagang. Misalnya, mereka menghitung harga jual produk dari pengeluaran produktivitas dan pendapatan produktivitas. Artinya, ketika mereka memproduksi suatu barang, tapi bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi harganya naik, maka harga jual produk juga akan meningkat. Selanjutnya, indeks harga yang diterima dan dibayar petani mampu memberikan gambar mengenai tingkat kemakmuran petani. Nah, ini biasanya digunakan para petani untuk melihat kemakmuran yang dapat diperoleh
oleh para petani. Nah, semisal indeks harga yang diterima lebih banyak daripada indeks harga yang dibayar oleh petani, maka petani akan makmur. Yang terakhir, yaitu digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, apakah kalian tahu apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Jadi, kebijakan fiskal itu biasanya suatu kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulus ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter biasanya pemerintah meningkatkan atau mengurangi suplai uang untuk menstimulus ekonomi. Nah, kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di bab selanjutnya. Nah, sekarang ada tambahan mengenai peranan indeks harga nih, yaitu dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga agar harga-harga yang terjadi tidak merugikan konsumen maupun produsen. Nah, ini biasanya konsumen maupun produsen itu mempertimbangkan apakah konsumen itu akan membeli atau tidak membeli barang, sedangkan produsen itu menentukan apakah ia akan memproduksi atau tidak memproduksi barang. Dilihat dari pengeluaran yang akan mereka keluarkan ketika harga-harga bahan mentah naik, lalu produktivitas tetap, maka itu akan berpengaruh kepada gaji karyawan. Karena ketika harga bahan mentah naik, gaji karyawan tetap, nah itu kan ada kesenjangan ekonomi di situ. Jadi ketika harga-harga naik, biasanya diikuti dengan kenaikan gaji ya, tapi ini tidak selalu, biasanya hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, tergantung kebijakan dari perusahaannya. Selanjutnya, indeks harga membantu mengukur tingkat inflasi suatu negara. Jadi, indeks harga itu bisa mengukur tingkat ringankah inflasi yang terjadi di sebuah negara, atau tingkat inflasinya sedang atau tingkat inflasinya berat. Nah, itu diukur dari indeks harga. Selanjutnya, alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kemajuan ekonomi. Nah, indeks harga ini juga digunakan untuk menyelidiki kira-kira apa nih yang mendorong atau menghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Lalu, indeks harga konsumen dapat dipakai sebagai dasar penentuan jumlah gaji atau upah karyawan. Nah, ini satu topik dengan yang tadi ya. Jadi kalau harganya naik, bahan-bahan mentahnya naik, lalu bahan-bahan pokok naik, nah itu juga akan berpengaruh kepada gaji atau upah karyawan. Nah, di sini ada jenis-jenis indeks harga. Ada indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. 3. Indeks harga implisit.
4. Indeks harga